Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua yang beribadah di gereja ini dan juga yang beribadah di rumah. Kami ucapkan selamat datang bagi yang pertama sekali beribadah di gereja GKPS Cililitan. Kami menghimbau kepada jemaat yang beribadah di gereja agar menonaktifkan alat komunikasi. Kita buka di Warta Jemaat. Nanti ada nyanyian Kidung Jemaat 391. Itu langsung 1 ayat 2 bait 3 semua dinyanyikan langsung. Terpujilah Tuhan Allah yang memelihara kehidupan dengan penuh berkat kasih karunia-Nya. Kita memasuki minggu jubilate, topik mingguan, kuasa Tuhan untuk membangkitkan. Tema GKPS tahun 2022, persekutuan dan pelayanan yang berdampak. Subtema, menggerakkan warga jemaat untuk saling menopang dan menguatkan serta peduli di tengah-tengah pergumulan hidup. Kita persiapkan hati dan pikiran dalam memulai ibadah dengan rasa syukur dan sukacita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita bersaat teduh. Amin. Jemaat kami undang berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 14, bait 1 dan 2. Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Terpujilah Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu sementara, kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu
yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang panah, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Terpujilah Engkau, ya Allah, di dalam Yesus Kristus, yang telah menganugerahkan kasih karunia-Mu bagi kami, sehingga hidup kami memiliki pengharapan yang teguh di dalam kuasa-Mu. Engkau telah menumbuhkan iman yang murni dalam diri kami, sehingga kami memiliki kehidupan baru untuk mewarisi kehidupan kekal. Kini kami datang ke hadirat-Mu, menyembah Engkau dan mempersembahkan pujian bagi nama-Mu. Kiranya Engkau berkenan menerimanya bagi kemuliaan-Mu. Kami menyerahkan segenap hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang masa, hingga kedatangan anak-Mu, Yesus Kristus dalam kemuliaannya. Amin. Tuhan kita berkuasa di atas dunia, segala sesuatu ditanggungnya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 391, bait 1, 2, dan 3. Pada bait yang ketiga, jemaat kami undang berdiri. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Betapa orang Kristen harapanmu lemah, Tuhanmu berkuasa di atas dunia. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Segala sesuatu ditanggung Tuhanmu. Mengapa lagi takut? Percayalah teguh. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Ikutilah Rajamu yang bangkit dan menang. Bebanmu jadi ringan, gelapmu terang. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Kita berdoa kepada Tuhan Allah untuk mengaku dan memohon ampun dosa kita. Tuhan Allah Bapa Surgawi, Allah yang kudus dan maha kuasa, kami datang ke hadirat-Mu dalam kerendahan hati untuk mengaku dosa-dosa serta memohon keampunan.
Kami sering tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati dan segenap jiwa. Kekudusan serta keadilan-Mu sering kami abaikan. Kasih karunia dan anugerah-Mu sering kami sia-siakan. Ya Tuhan Allah, kami juga mengaku ketika hati dan pikiran kami khawatir tentang kehidupan ini, maka iman kami pun menjadi goyah diombang-ambingkan oleh roh zaman, hanyut terbawah arus dunia. Semuanya itu karena kami tidak setia berpegang pada firman-Mu dan tidak beriman teguh. Kini kami sungguh menyadari keadaan kami dan memohon ampunan dosa. Ya Allah Bapa, kasihanilah kami di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Marilah kita sama-sama memohon, ya Tuhan Allah, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah Bapa yang penuh kasih karunia dan Maha Kudus, Engkau menghendaki supaya kami saling mengasihi, rukun dan damai. Namun kami sering lalai melakukannya. Persekutuan kami masih sering tercela oleh perseteruan, dengki, dan hanya mementingkan diri sendiri. Betapa kami hidup tidak menurut kehendak-Mu, sehingga tidak menjadi berkat bagi orang lain. Kami belum sepenuhnya berperan sebagai garam dan terang dalam kehidupan sehari-hari. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami karena kasih-Mu. Ya Tuhan, kasihanilah kami di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Marilah kita bersama-sama memohon, ya Tuhan Allah, kasihanilah kami. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa kebenaran, oleh kasih karunia-Mu di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Engkau telah memilih serta menguduskan kami menjadi umat bagi-Mu. Namun kami sering melupakannya. Selaku gereja, kami telah Engkau utus menjadi saksi-saksi-Mu di tengah dunia. Tetapi seringkali kami kurang peduli terhadap panggilan dan suruhan-Mu. Berulang kali kami berdosa dalam pikiran dan perbuatan. Pekerjaan kami sehari-hari acap kali tidak mencerminkan dan menyatakan kehendak-Mu. Kami terkadang menyanyiakan berkat-Mu sehingga tidak menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami juga tidak sepenuhnya bertanggung jawab dalam memelihara ciptaan-Mu dan melestarikan lingkungan hidup. Ya Tuhan Allah, ampunilah dosa dan pelanggaran kami. Kasihanilah kami di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
Marilah kita bersama-sama memohon. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami. Dengarkan dan percayailah firman Allah, janji tentang pengampunan dosa. Terpujilah Engkau ya Allah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah telah mengampuni semua dosa kita oleh kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, marilah mewujudkan nyatakan hidup baru. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Tuturkan dan nyanyikanlah kasih setia Tuhan selamanya. Kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 14. Setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan padamu kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan padamu kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Dengarkanlah firman Allah yang menjadi nats bacaan minggu ini yang tertulis dalam 1 Raja-Raja Bindu 17 dimulai dari ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-24. Sesudah itu anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit dan sakitnya itu sangat keras sampai tidak ada napasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya, berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan Allahku, apakah engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang dengan membunuh anaknya? Lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan. Katanya, ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pun pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas ke dalam rumah, dan memberikannya kepada ibunya. Kata Elia, ini anakmu, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya.
Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 378, bait 1 dan 5. Pada bait yang kelima, jemaat kami undang berdiri. Marilah kita mengikrarkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman yang diikrarkan oleh segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ucapan syukur kepadanya kita datang, sujud dan menyembah Tuhan kita. Mari kita bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 219 bait 1 dan 2. Ku angkat
Shalom kepada semuanya jemaat GKPS Cililitan yang beribadah di gereja, begitu juga kami sapa orang tua kami pemuda dan remaja yang beribadah di rumah. Adapun penegasan warta jemaat GKPS Cililitan hari ini Minggu 8 Mei, yang pertama kami tetap menghimbau, walaupun kondisi COVID sudah semakin membaik, tetapi kita tetap waspada dengan kondisi yang sekarang untuk tidak longgar kepada pemakaian masker terutama. Begitu juga tetap rajin mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas kalau tidak yang penting. Warta yang kedua, mulai hari ini, Minggu 8 Mei, Hasomanta keluarga Daniel Frieri Inang Minta Demarisi Hombing Pakon Sadani-Ombah, Sidea pindah kuria ke GKPS J. Wismar Pematang Raya, Distrik 2. Jadi, Asetonggohon Hita, Sidea keluarga, untuk di sana juga tetap aktif dalam ibadah mereka. Warta yang berikutnya, untuk orang tua kami lansia, akan diadakan perayaan Paskah Lansia Distrik 7, yaitu pada tanggal 16 Mei, Senin, 16 Mei 2022, jam 9 pagi, bertempat di Gereja Gloria Buperta Cibubur, Jakarta Timur. Jadi ASMR koordinasi orang tua nami, lansia, yang ada di jemaat ini kegiatan Distrik 7. Baru yang kedua, untuk Nasiam Lansia juga, akan diadakan ibadah lansia tingkat jemaat, pada hari Sabtu tanggal 14 Mei jam 9 pagi, tempat gereja GKPS Cililitan. Nah, yang berikutnya untuk miombah kami seksi nama poso. Seksi nama poso yang pertama akan diadakan ibadah Youth Ministry GKPS Distrik 7. Hari ini Minggu 8 Mei jam 4 WIB sampai selesai, bertempat di GKPS Depok, dan disiarkan juga secara live di channel YouTube GKPS TV. Pengkhotbahnya adalah Pendeta Prima Adolf Simarmata, kesaksian Olivia Pardede. Baru yang berikutnya untuk Nasiam Nama Posa juga, hari ini tanggal 8 Mei ada kegiatan tema perkumpulan pemuda di GKPS Lubang Buaya jam 1. Temanya Teladan dan Persaudaraan. Jadi Nasiam Nama Poso bisa berkoordinasi untuk menghadiri kedua jenis kegiatan ini. Baru kepada kita kaum inang, seperti biasa di hari Rabu tanggal 11 Mei 2022, ibadah PA masih melalui Zoom meeting jam 5 sore sampai selesai. Pembawa firman, penginjil wanita Lertina Saragih. Pembawa acara Inang Ruth Febria Nasitio, doa syafaat Inang Bernadetta Purba. Hubani Nasiam Bapa kepada seksi Bapa, PA Bapa diadakan hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022, jam 7 sampai selesai. Pembawa Sibuan Doding, Bapak Sektor 1, Parambilan, Bapak Pendeta Hamonangan Sinaga, masih melalui Zoom meeting GKPS Cililitan. Baru warta yang terakhir, dari pastoral konseling bagi warga jemaat yang memerlukan konseling pastoral supaya menghubungi Pokja PBK melalui koordinator tim Bapak Situa Jaberkat Purba atau Bapak Situa John Risman Damanik. Demikianlah penegasan warta hari ini, kita berdoa. Bapa kami di surga, yang kami kenal dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, pada pagi siang jelang ini Tuhan, kami kembali bersyukur, berterima kasih buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan, buat kondisi yang semakin membaik ya Bapa. Ini semua karena cinta kasih dan anugerah-Mu. Terima kasih Bapa. Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan warta kami. Kami berdoa Tuhan, buat warta yang sudah kami sampaikan, kiranya Tuhan memberkati kepada keluarga Daniel Frierdo Saragih
dan Inang serta Niombah. Mereka sudah pindah Tuhan ke GKPSJ Wismar Pematang Raya. Ya Tuhan, kami berdoa buat keluarga ini. Kiranya iman percaya mereka semakin diteguhkan dimanapun mereka Tuhan dalam melakukan ibadah mereka. Kiranya nama Tuhan semakin dipermuliakan melalui kehadiran mereka di gereja GKPSJ Wismar Pematang Raya. Berkati kesehatan, begitu juga Tuhan berkati keluarga mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk orang tua kami lansia dengan kegiatan mereka pada tanggal 16 Mei untuk perkumpulan mereka di Gereja Gloria Buperta Cibubur. Dan pada tanggal 14 Mei ibadah lansia di GKPS Cililitan. Tuhan Yesus, kami mohonkan kesehatan buat orang tua kami ini ya Tuhan, sehingga mereka bisa mengikuti kedua kegiatan ini Bapak. Kami tahu Tuhan, melalui kegiatan ini Tuhan mereka akan menambah sukacita buat mereka dan pengharapan semakin besar atas mereka. Berkati semua yang ambil bagian Bapak di dalam kegiatan ini, sehingga semuanya bisa berjalan dengan baik, nama Tuhan dipermuliakan, dan orang tua kami lansia semakin diberkati dan tambahkan sukacita. Begitu juga kami berdoa Tuhan buat seksi Inang dengan segala kegiatannya Tuhan untuk PA hari Rabu. Tuhan yang memberkati Tuhan ibadah PA ini, Inang penginjil wanita yang membawa firman, dan Inang Ruth Febriana Sitio Pakun Inang Bernadetta yang akan membawakan acara. Tuhan yang mengurapi, Tuhan yang memberikan kesehatan. Biarlah melalui PA ini ya Bapa, kami kaum Inang semakin terbekali, kami semakin membesarkan pengharapan kami, dan kami menjalani kehidupan kami penuh dengan sukacita di dalam Tuhan. Begitu juga dengan ibadah kaum Bapa, Tuhan juga yang memberkati yang akan dilaksanakan 10 Mei. Kiranya Bapa yang ada di Cililitan ini Tuhan, Engkau gerakan hati untuk bisa bersama-sama Tuhan melalui wadah ini Bapa. Mereka benar-benar menjadi Bapa dan sebagai contoh di tengah-tengah keluarga. Berkati Bapak Pendeta Hamonangan, begitu juga Tuhan pembawa acara sektor 1 Bapak. Tuhan yang memberkati, menjamah semuanya sehingga semua kegiatan PA ini Bapak semakin membawa sukacita bagi jemaat, khususnya kaum Bapak, dan semakin kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapak kami yang baik kepada seksi pemuda juga Tuhan, dengan program mereka hari ini Bapak di GKPS Depok dan GKPS Lubang Buaya. Jangan biarkan mereka Tuhan jenuh dengan mengisi kegiatan mereka. Berikan mereka Tuhan kegembiraan, biarlah masa muda mereka diisi dengan pengenalan yang lebih dalam akan Engkau, sehingga arah dan tujuan mereka jelas Tuhan. Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang memberkati semua pengurus yang sedang dan akan ambil bagian di dalam setiap kegiatan-kegiatan kategorial yang akan berjalan minggu ini. Terima kasih ya Tuhan, begitu juga pertonggoan sektor hari Kamis dan Jumat kami juga serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah melalui kegiatan-kegiatan yang sudah disiapkan oleh GKPS Cililitan ini bisa kami isi, dan iman kami semakin diteguhkan dan kami semakin berbuah di tengah-tengah keluarga dan di masyarakat. Inilah doa permohonan kami ya Bapa, yang kami naikkan di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 460, bait 1 dan 2. Pada bait yang kedua, jemaat kami undang berdiri. Tuhanku
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, di mana Tuhan telah menjaga, melindungi kami, hingga menghantarkan kami pada pagi hari ini bisa berkumpul beribadah di rumah-Mu yang kudus ini ya Bapa. Tuhan, terima kasih juga atas segala sukacita, berkat yang Kau berikan kepada kami. Maka kami penuh sukacita hingga pada saat ini kami di sini memuji, memuliakan Tuhan di dalam peribadahan kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami ingin memohon, berdoa untuk seluruh umat jemaat-Mu GKPS Cililitan. Tuhan, kami doakan orang tua kami yang sudah lansia, saudara-saudara kami yang sudah naomi, yang sudah duda, anak-anak kami, adik-adik kami yang menjadi yatim dan yatim piatu. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah mereka, berikanlah kepada mereka sukacita melalui berkat, secara khusus melalui kesehatan, terlebih kepada orang tua kami yang sudah lansia. Kami juga banyak menerima dari mereka ya Tuhan, ajaran-ajaran yang baik. Tuhan, biarlah di dalam kesehatan mereka, mereka juga penuh sukacita bersama dengan keluarga, baik cucu-cucunya menjalani hari-hari tua mereka. Tuhan yang Maha Baik, secara khusus kami berdoa, kiranya saat ini Tuhan, kami bisa menikmati, menghirup udara yang segar setelah pandemi kurang lebih 2 tahun, di mana kami juga mengalami pemerosotan perekonomian, semangat hidup, tapi berkat Tuhan kami kembali pulih dan bergairah untuk melakukan pekerjaan kami sehari-hari. Berkati semua Tuhan pekerjaan-pekerjaan kami, usaha-usaha kami, agar kami juga menikmati berkat-Mu yang berlimpah yang akan datang demi kemuliaan nama-Mu juga Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa kepada seluruh anggota jemaat kami yang berulang tahun pada minggu ini. Itu juga Tuhan karena kasih karunia-Mu menjadi sukacita bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun pada minggu ini. Berikan kesehatan ya Tuhan, berikan panjang umur. Tuhan, begitu juga permohonan kami ya Bapa dalam program jemaat kami, juga di resort kami. Berkati seluruh pimpinan majelis kami, ketua-ketua seksi, agar semua program itu Tuhan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu dan menjadi sukacita bagi seluruh jemaat kami, juga di resort kami. Kami doakan juga ya Tuhan pemuda-pemudi kami yang di dalam mencari pekerjaan, juga yang masih di dalam perkuliahan. Engkaulah Tuhan jurumudi mereka. Engkau berikan juga kepada mereka Tuhan kepintaran, kebijaksanaan, dan bisa mengendalikan mereka dari roh pengaruh-pengaruh lingkungan yang membuat mereka terperosok ya Tuhan, hingga menjadi kegagalan di dalam pendidikan mereka. Biarlah mereka Tuhan sukses karena Engkaulah jurumudi mereka. Tuhan, kami doakan juga jemaat kami yang memberikan persembahan, juga memberikan begal nyuhur kepada Tuhan melalui jemaat-Mu GKPS Cililitan. Tuhan, sungguh banyak berkat yang kami terima, dan banyak juga Tuhan yang ingin kami mohonkan, yang ingin kami bawakan di dalam doa kami kepada Tuhan. Secara khusus ya Tuhan, bila yang masih dirawat ataupun dalam perawatan,
ataupun dalam pemulihan di rumah. Seperti adik kami Adel Saragih, Nyomba Bapak Samas Wardinsen Saragih. Adik kami Jennifer Sinaga, Inang Situa Les Mariani Purba, Inang Tio Masa Lumban Gaul, orang tua ni Hasoman Nami, juak-juakmu Bapak Situa Marudut Aritonang, Opung Willy Borudamanik, Inang Lesmina Boru Purba, orang tua ni Hasoman Nami, juak-juakmu Situa Jaya Simarmata, Inang Situa Abina Boru Simarmata, Bapak Paber Simarmata, Sonaido Homa Tuhan, orang tua nami nadop lansia di dalam pemulihan atau yang kurang sehat, Bapak Situa Doloksen Sitopu, Inang Nyonya Tarianus Damanik, Inang Rosmida Purba, Inang Situa Marina Saragi, Bapak Pulo Samosir. Tuhan, hanya kepadamu kami serahkan seluruh saudara-saudara kami, orang tua kami ini ya Tuhan. Engkau lihat semua dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Di mana Tuhan, apa yang kurang sehat, Engkaulah yang maha kuasa dan yang mampu menyembuhkan itu. Maka kami serahkan semuanya orang tua kami ini, saudara-saudara kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Angkat seluruh penyakit dari tubuh mereka Tuhan, biar mereka juga pulih, bisa juga kembali berkumpul bersama kami di sini beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Juga menjadi kebahagiaan bagi mereka, juga keluarga mereka ya Tuhan. Semuanya ini Tuhan, hanya ke tangan-Mu kami serahkan. Jika ada pelanggaran perbuatan kami yang tidak layak di hadapan-Mu ya Tuhan, terlebih dahulu ampuni kami ya Bapa, agar kami layak datang ke hadapan-Mu, bersujud dan menyembah, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan layak menerima seluruh berkat yang Kau berikan kepada kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Tuhan yang maha baik, kami serahkan juga lingkungan gereja kami ini. Tidak ada yang lain Tuhan yang mampu menguasai seluruh gereja kami ini kecuali kami serahkan kepada Tuhan. Jauhkan dari segala godaan-godaan, jauhkan dari rasa kebencian, tapi menjadi kemuliaan nama-Mu dan juga sukacita bagi seluruh kami umat-Mu di sini ya Tuhan. Tuhan yang maha baik, banyak yang ingin kami sampaikan melalui doa kami, tapi Tuhan lihat sejauh seluruh hati dan nurani kami Tuhan. Ampunilah, terimalah segala permohonan kami, dan jadilah kehendak-Mu di tengah-tengah kami, terlebih di tengah-tengah jemaat-Mu GKPS Celilitan. Termulialah nama Tuhan. Kami berdoa melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa seturut dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-murid-Nya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Hamonangan Sinaga, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 379, bait 1, 2, dan 4. Dan yang
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa atas waktu yang Tuhan berikan bagi kami dalam ibadah kami hari ini di GKPS Cililitan Tuhan. Terima kasih Tuhan atas lagu pujian kami yang kami persembahkan kepadamu. Biarlah itu menjadi ungkapan hati dan perasaan kami kepadamu. Bapa yang baik, hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, berkatilah kami semua dan berfirmanlah Engkau Tuhan melalui firman-Mu hari ini. Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-9, dimulai dari ayat 36 sampai ayat ke-43. Mari kita buka Alkitab kita akan baca. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita. Dalam bahasa Yunani disebut Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, segeralah datang ke tempat kami. Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas, dan semua janda datang berdiri dekatnya. Dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun, lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Kemudian daripada itu, Petrus tinggal beberapa hari di Yope, di rumah seorang yang bernama Simon, seorang penyamak kulit. Demikian firman Tuhan untuk kita hari ini. Kita genupan Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus. Ini tentang cerita seorang perempuan, murid perempuan yang bernama Tabita, yang memberikan hidupnya melayani para janda-janda. Dan kemudian dia meninggal. Tapi Petrus, sang abdi Allah, menyatakan kuasa Tuhan di dalam dirinya. Kemudian dia hidup kembali. Tentu itu menjadi berita yang luar biasa di sana ketika itu.
Apakah berita ini juga menjadi luar biasa bagi kita hari ini? Ya, bagaimana kita memahaminya, itu menjadi sangat penting bagi kita. Iya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, ketika kembali membaca bacaan nats ini, saya membawa kita untuk masuk ke dalam satu hal. Saya bernyanyi-nyanyi, yaitu hidup ini adalah kesempatan. Apakah saya akan bernyanyi atau tidak? Nanti kalau saya bernyanyi, Jani akan bilang, lah ternyata pendeta itu lebih bagus nyanyi dari aku. Susah kita nanti. Mari kita coba bernyanyi dulu, gak apa-apalah. Hidup ini adalah kesempatan. Hayo Ibu Bapak Singer, jangan terus istirahat dulu. Jani udah tahu lagunya. Saya akan coba urai lagu ini melalui firman Tuhan hari ini. Yang pertama, kalau disebut ini hidup ini kesempatan, coba kita lihat bahwa hidup dan mati kita ada di dalam tangan Tuhan. Amin. Ya. Itu jelas sekali kita lihat di dalam konsep, di dalam firman Tuhan hari ini. Bahwa hidup dan mati kita ada di dalam Tuhan. Kita diingatkan bahwa Tuhan berkuasa atas hidup kita. Bagaimana Tuhan melalui Petrus membangkitkan kembali hidupnya. Maka ketika kita hidup sekarang, tentu itu adalah kesempatan bagi kita. Kehidupan yang masih diberikan Tuhan bagi kita hari ini adalah kesempatan dari Tuhan untuk melayani Tuhan. Untuk memberikan yang terbaik bagi Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Ya. Karena kita tidak tahu kapan hidup kita akan berakhir. Jadi ketika kita masih hidup, ini adalah kesempatan bagi kita untuk melakukan yang terbaik dalam iman kita, di dalam kepercayaan kita, melakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tentu di dalam Tuhan, tongah-tongah ni geluton. Mari kita baca Roma 14 ayat 8. Ayo Jani lagi. Ayo, Roma 14 ayat 8. Ayo Jani.
Kau punya pengeras suara. Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Iya, hidup dan mati kita milik Tuhan, untuk Tuhan. Itu yang mungkin dilakukan oleh seorang murid perempuan ini, yaitu Tabita, si Dorcas. Asihubata kanupan cerita ini yang pertama sekali memberikan sebuah pemikiran bagi kita. Ketika kita masih ada kesempatan, ketika kita masih hidup di tengah-tengah kehidupan kita ini, marilah kita melakukan semua hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang memiliki kesempatan, tapi kita tidak merasa harta memiliki semua, tapi akhirnya bunuh diri karena tidak memiliki kehidupan. Ya, hari ini Tuhan mengatakan bahwa kita memiliki kesempatan dalam kehidupan kita untuk Tuhan. Orang yang percaya hidupnya untuk Tuhan, mati hidup adalah untuk Tuhan. Yang kedua, ketika kita masih hidup, ya, kita kualitas kehidupan kita kualitas. Tapi bagaimana kita menunjukkan buah dari iman kita menjadi kabar baik bagi orang lain. Agape Pondok Gulutak.